Pernah dengar nama Zahra Mamdani enggak? Namanya sekarang udah sering banget disebut di mana-mana. Dari media Barat sampai media Arab. Bahkan ramai juga di medsos. Ada yang ngeliat dia kayak simbol harapan baru buat umat Islam di Barat. Tapi ada juga yang bilang dia cuma politisi munafik yang pakai perasaan agama buat nyari keuntungan politik. Sebelum lanjut, perkenal dulu ya. Saya Muhammad bin Jasar dan selamat datang dari Riwayat dari channel Tukita. Jangan lupa subscribe ya, biar enggak ketinggalan cerita-cerita seru dan baru di channel ini. Zahra Mamdani jadi muslim pertama yang jadi wilayah kota New York. Kota yang termasuk paling berpengaruh di dunia. Baik dari segi ekonomi, politik, maupun budaya. Zahra lahir di Kampala, ibu kota Uganda, tahun 1991 dari keluarga keturunan India. Tahun 1998, keluarganya pindah ke New York buat cari kehidupan yang lebih baik. Dan di sanalah mulai ceritanya. Zahra tumbuh di lingkungan yang penuh campur budaya. Ada imigran, orang miskin, dan kaum terpinggirkan. Dia kerja jadi konsultan yang bantu keluarga penghasilan rendah. Di situ dia ngerasa langsung masalah perumahan dan kemiskinan di New York. Dan pengalaman itu yang akhirnya membentuk kepribadian politiknya. Tapi perubahan besar datang di tahun 2016. Waktu dia gabung ke kampanye Senator Amerika Bernie Sanders, yang dikenal sebagai bagian dari sayap progresif di Partai Demokrat. Dari situ karir politiknya mulai naik cepat banget. Sampai akhirnya tahun 2025 dia mutusin buat nyalon jadi wali kota New York. Dengan slogan-slogan yang dianggap berani dan beda banget. Dalam kampanyenya dia janji mau kebungkuin harga sewa rumah. Ngasih layanan kesehatan buat semua orang. Dan ngelawan tamaknya perusahaan properti. Tapi dia juga terang-terangan dukung komunitas LGBT. Bahkan ikut langsung dalam parade Pride di jalan-jalan New York. Sikap itu bikin orang-orang pada terbelah banget. Karena di satu sisi, dia kelihatan kayak orang yang percaya sama kebebasan dan kesetaraan buat semua. Tapi di sisi lain, dia dituduh cuma manfaatin isu Palestina buat nyari dukungan dari komunitas Arab dan Muslim. Nah, di sini mulai muncul banyak pertanyaan. Gimana bisa orang yang dukung LGBT di saat yang sama teriak kebebasan untuk Palestina? Apa dia benar peduli sama penderitaan orang Palestina? Atau cuma manfaatin isu itu biar populer di kalangan Muslim dan Arab di New York? Yang mewujudkan beberapa media Arab, terutama media dari Qatar, mulai ngomongin dia dengan nada positif. Bahkan muji dia sebagai simbol keberagaman dan keterbukaan. Tapi anehnya, media yang sama dulu sering banget nyarang LGBT. Terus kenapa sekarang malah diam? Kenapa berubah sikap? Beberapa pengamat bilang ini tuh kemunafikan media. Katanya dukung orang kayak Zahra cuma karena dia ngomong soal Palestina. Itu artinya ngelanggar nilai agama dan moral masyarakat. Karena nilai itu anggap bisa dipisah-pisah. Enggak mau kebela hal yang benar, tapi di waktu yang sama dukung LGBT. Ada survei di YouTube yang hasilnya bikin kaget. Lebih dari 93% responden bilang mereka enggak bakal milih orang yang dukung Palestina, tapi juga dukung LGBT. Ini nunjuki kalau orang-orang masih punya kesadaran. Bisa bedain mana yang tulus bela kebenaran dan mana yang cuma cari keuntungan politik. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang serangan kezahraan itu berlebihan. Mereka bilang punya muslim di posisi wali kota New York itu langkah besar banget. Walau sikapnya agak kontradiktif. Tapi yang lain nyaut, masalahnya bukan cuma dia muslim, tapi dia tuh mau pilih apa, nilai apa yang dia
bela. Mamdani sering muncul di wawancara media barat kayak BBC sama CNN. Dan tiap kali dia ngomong, pasti bahas soal dukungan buat minoritas dan orang-orang tertindas. Tapi anehnya, dia jarang banget ngomong langsung soal penjajahan Israel atau kejahatan terhadap Palestina. Kayak dia berusaha jaga keseimbangan antara ngomong manis ke barat. Tapi beda kalau orang Arab. Nah, di sini muncul poin yang sensitif banget. Apa benar kita bisa percaya ke politisi yang taruh kata Palestina cuma buat dapat suara? Jangan-jangan isu Palestina udah jadi barang dagangan di dunia politik. Banyak orang Arab dan Palestina di Amerika yang masih berharap. Tapi beberapa dari mereka mulai sadar kalau harapan palsu bisa lebih bahaya dari musuh yang nyata. Karena orang yang pura-pura bela kebenaran demi popularitas sama aja kayak lawan kebenaran itu sendiri. Pada akhirnya, cerita Zahra Mamdani ini buka banyak ruang buat diskusi tentang kontradiksi di dunia politik, kemunafikan media, dan makna jadi muslim di barat sampai diuji dengan prinsip hidup. Apa kita cuma pengen punya tokoh yang namanya Muslim? Atau kita pengen sosok yang jujur yang tetap pegang prinsip walau harus kehilangan jabatan? Waktu aja yang bakal menunjuki apa Zahra Mamdani benar-benar suara orang tertindas? Atau cuma politisi lain yang pintar banget main permainan kontradiksi? Sekali lagi, saya Muhammad bin Jassad dari channel Tukita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.